Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Di video kali ini kita akan membahas tentang ungkapan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa orang desa itu tidak memegang dolar. Banyak yang salah paham, salah tangkap, ya. Banyak yang nyerang juga. Tapi mari kita lihat dari beberapa konten kreator besar yang saat ini berusaha untuk menjelaskan tentang seperti apa sih sebenarnya ucapan Pak Prabowo itu. Kenapa bisa begitu? Apa maksud sebenarnya? Yuk kita simak bareng-bareng penjelasan mereka yang paham betul kondisi lapangan ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Rupiah sudah tembus ke 17.000. Apakah ini pertanda Krismon 98 akan terulang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini kita harus lihat dulu nih faktor-faktor Krismon 98 itu apa aja. Pertama, depresiasi kurs. Jadi kita lihat perbandingan kurs sebelumnya dikali 100%. Kalau kita lihat di 98 ini lihat asalnya tuh 2.400 rupiah itu turun terjun bebas jadi 17.000. Kalau sekarang kita emang mau menuju 17.000 ya, tapi awalnya itu di 16.700. Kita bandingin Krismon itu berarti depresiasinya 994%. Kalau 2026 ini baru 1,6%. Jadi walaupun kursnya sama seperti 98 mendekati 17.000, tapi yang paling berpengaruh itu adalah seberapa cepat sih jatuhnya. Nah kenapa kayak gitu? Karena ini bayangin kalau kita kayak naik mobil itu, asalnya kecepatannya 20 km per jam, tiba-tiba jadi 200 km per jam. Ini mesin bisa jebol, bisa kecelakaan, penumpang di dalam bisa jadi terlempar. Ibaratnya kayak gini nih, perusahaan yang bahan bakunya impor, ini harus memodalkan jadi 6 kali. Bakal jadi bangkrut dan banyak jadi pengangguran. Terus hutang negara juga yang pakai dolar, tiba-tiba hutangnya jadi naik 6 kali. Terus yang kedua juga faktor dari cadangan devisa kita. Ini ibaratnya kayak dana darurat. Karena kurs rupiah ini kan tergantung supply dan demand nih. Jadi kalau sekarang lagi ada kepanikan global, investor asing itu bakal buru-buru jual rupiah untuk dibelikan dolar. Nah dolar ini kalau banyak yang beli berarti kan permintaannya naik. Kalau permintaan naik berarti nanti rupiah bakal anjlok. Nah disinilah fungsi BI dengan cadangan devisanya. Dia bakal jual dolarnya dan membeli rupiahnya supaya stabil. Tapi waktu 1998 cadangan devisa kita cuma segini, cuma 23 miliar dolar. Ini nggak cukup untuk membeli dolar. Sedangkan di tahun 2026 cadangan devisa kita masih banyak nih, terus 51 miliar dolar nih. Kemudian yang harus kita pakai juga adalah inflasi. Inflasi di tahun 98 itu sebesar 77%. Jadi ini kalau dibayangin kita punya uang sejuta, dulu tuh bisa beli 5 karung beras misalnya. Tapi karena inflasinya naik 77%, sekarang jadi cuma bisa 3 karung beras dengan uang yang sama itu. Berarti artinya harga barang naik. Kalau harga barang naik, nanti kan pekerja pada ingin naik gajinya nih. Nanti kalau pengen ada naik gaji, OPEX dari perusahaan operasionalnya jadi naik juga. Karena perusahaan naik OPEX-nya, maka pabrik bakal menaikkan harga barangnya. Nanti kalau harga barang naik, ya balik lagi. Nah ini yang disebut price spiral. Jadi ya fungsi utamanya menjaga inflasi itu ya buat ini, nggak ada lingkaran setan kayak gini. Nah kalau sekarang inflasi kita ada di 3,48%, masih jauh juga nih dengan Krismon. Belum juga kita lihat PDB dan masalah internalnya di 98 itu. Nah di sini aku buatkan juga kalkulatornya, jadi kita bisa ngebandingin antara 98 dan 2026. Dari laju depresi rupiahnya, inflasinya, cadangan devisanya bisa kelihatan semua ini. Dan di sini juga ada historinya. Lihat, di sini inflasi 98 itu segini. 77%. Inflasi kita sekarang di sini yang warna oranye. Kemudian lihat, pertumbuhan PDB di 98 itu negatif 13. Sekarang di sini. Nah, terus juga yang hijau nih, cadangan devisa itu dulu cuma di sini 23,6 miliar dolar USD, sekarang udah naik di 161. Jadi kurang tepat ya kalau kita hanya membandingkan kursnya aja, banyak faktornya. Dan kalau kita lihat faktor-faktornya masih jauh dari 98, tapi tetap kita harus waspada ya dengan menurunnya kurs rupiah Indonesia ini. Dolar tembus 17.000, presiden kita kurang peka atau kita yang salah paham? Pas dolar nembus angka 17.600 lebih, terus denger presiden kita sendiri ngomong nggak usah panik, orang desa nggak pakai dolar. Gue coba cari tahu sebenarnya konteksnya itu apa sih sampai Pak Prabowo itu ngomong kayak gitu teman-teman. Kalau kita nonton video utuhnya, konteksnya itu tentang ketahanan ekonomi rakyat desa. Beliau bukan bilang kurs dolar nggak berpengaruh sama sekali. Maksudnya fondasi ekonomi rakyat kecil itu nggak sepenuhnya bergantung pada dolar layaknya importir besar, pelaku pasar saham, atau perusahaan yang utangnya itu berbasis dolar teman-teman. Kehidupan masyarakat kan sebenarnya jelas yang ada di desa itu bergeraknya pakai aktivitas grassroots real dari desa, pangan lah, hasil tani lah, dan perdagangan lokal. Bang, tapi kemarin beli tomat 10.000 biasa dapat sekantong. Sekarang kok cuma 4 biji. Terus gua beli nasi padang kok potongan rendangnya makin ciut. Ini pasti gara-gara dolar nih. Begini logikanya teman-teman ya, fluktuasi harga tomat, bawang, atau cabai di pasar itu kan kadang murni soal musim atau tengkulaknya yang mainin harga. Nggak semua gara-gara dolar. Kalau kita bicara inflasi, coba deh ingat-ingat. Dulu gorengan 500 perak,
dapat 1, sekarang 5.000 dapat 3. Pertanyaannya butuh berapa tahun tuh buat sampai bisa naik segitu? Belasan tahun teman-teman. Itu pun inflasi yang wajar. Lalu apa iya kalau dolar tembus 17.000 negara kita gagal? Belum tentu juga sebenarnya. Sekarang coba kita lihat sama tetangga kita itu Vietnam. Pertumbuhan ekonominya mereka malah ngebut teman-teman. Targetnya itu bisa tembus 8%. Tapi kalian tahu nggak berapa tuh nilai tukar mata uang dongnya Vietnam ke dolar Amerika? 1 dolarnya itu setara 26.000 dong. Dan ya, terus apakah mereka kiamat? Enggak teman-teman. Mata uang yang melemah justru bikin barang ekspor mereka laris manis di luar negeri. Artinya pertumbuhan ekonomi yang meroket itu nggak selalu harus dibarengi sama mata uang yang menguat. Sekarang coba kita buka lagi sama memori lama pahit kita tahun 98. Di era transisi Pak almarhum Habibie, rupiah kita itu memang berhasil menguat drastis ke angka 6 ribuan per dolar. Tapi kalian ingat nggak apa bayaran mahalnya teman-teman? Waktu itu kita harus tekuk lutut sama IMF. Proyek pesawat kebanggaan kita buatan Pak Habibie IPTM disuruh tutup teman-teman. Kita dipaksa tuh buka keran impor pakai petrodolar. Akibatnya petani kedelai kita itu menangis di pojokan. Peternak sapi lokal tumbang sampai harus buang susu ke sungai karena kalah sama susu impor. Belum lagi kita harus rela kehilangan Timur Leste dan sistem politik kita dipaksa ikut standar asing yang ujung-ujungnya gampang diadu domba teman-teman. Intinya apa? Intinya waktu itu kita dikadalin habis-habisan sama asing dan oligarki global. Kita dikasih rupiah kuat, tapi kedaulatan bangsa kita harus digadaikan. Hari ini gue lihat kebijakan kita tuh sebenarnya udah bener kok. Indonesia nggak mau lagi tuh disuruh tekuk lutut ngemis-ngemis ke IMF. Visi utamanya kan jelas, mandiri pangan dan mandiri energi. Otomatis kita pelan-pelan mau lepas tuh dari jebakan petrodolar. Lihat negara-negara yang berani mandiri di embargo Amerika kayak Rusia, Cina sama Iran deh gitu. Mereka itu kan justru malah makin maju karena fokus sama kekuatan di dalam negerinya. Perputaran ekonominya itu lancar. Itu kan sebenarnya yang bisa gue bilang ya kebijakan Pak Prabowo itu arahnya mau ke situ. Makanya perlu kolaborasi lintas segmen teman-teman. Emang ya dasar presiden kalau ngomong suka nggak paham, dolar nggak kepake sama rakyat desa. Nih masalahnya nih ya, setelah 1 tahun lebih jadi presiden, masih juga kurang peka kalau misalnya hari gini kita tuh hidup di era Clipper. Era di mana pidato yang 1 jam bisa dipotong jadi sekian detik, konteksnya dibuang, lalu dimainkan demi framing dan engagement. So let's clear the noise. Dan ya beginilah realita literasi masyarakat kita. Nonton potongan video pendek yang mancing emosi itu memang lebih nikmat dibandingkan mendengarkan penjelasan panjang soal fundamental ekonomi domestik. Padahal kalau mau didengar apa yang disampaikan oleh presiden di dalam pidatonya yang 1 jam lebih itu secara utuh ya, dibahas bukan masalah oh Indonesia nggak peduli sama dolar, atau Indonesia anti sama dolar, atau Indonesia anti sama perdagangan global. Dolar tuh nggak ada apa-apanya buat kita. No. Yang dibahas itu adalah bagaimana ekonomi Indonesia harus diperkuat supaya nggak terlalu rentan terhadap gejolak dolar maupun impor. Bahkan kalau mau jujur menilainya, sebenarnya presiden udah concern kok. Presiden bahkan manggil Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI yang megang otoritas fiskal dan moneter untuk membahas tekanan terhadap rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi nasional. Makanya di pidatonya itu, presiden juga bicara soal hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan swasembada. Karena kalau misalnya produksi dalam negeri itu kuat, pangan kuat, energi kuat, maka gejolak eksternal tuh nggak akan terlalu menghantam masyarakat bawah. Ingat nih ya, kalau kita apa-apa bergantung sama impor, setiap dolar naik, dampaknya pasti akan langsung kerasa. Harga pangan naik, biaya produksi naik, energi naik, logistik naik, dan ujung-ujungnya balik lagi, masyarakat kecil lah yang paling terdampak. Nah, lu ini cuma ngelapin, presiden lu tetap ngomong tuh masyarakat desa kagak pakai dolar. Itu maksudnya apa? Itu artinya presiden lu nggak paham ekonomi. Ya, balik lagi pada konteks. Kalau misalnya ngedengarnya cuma daripada video yang dipotong itu doang, pasti akan nangkepnya bahwa presiden tuh nggak paham ekonomi global. Tapi kalau misalnya mendengar secara utuh apa yang disampaikan oleh presiden, ya konteksnya pasti dipahami. Yang dimaksud di situ adalah bicara masalah denyut ekonomi rakyat sehari-hari itu hidup di sektor domestik. Petani jual hasil tani pakai rupiah, warung transaksi pakai rupiah, masyarakat beli kebutuhan pokok pakai rupiah. Artinya, negara yang kuat itu bukan negara yang anti globalisasi, tapi negara yang kebutuhan strategisnya bisa dipenuhi dari kekuatan sendiri. Makanya pemerintah dorong hilirisasi, swasembada pangan, ketahanan energi, supaya apa? Supaya Indonesia itu nggak terlalu bergantung sama impor beras, sama impor BBM, dan kebutuhan strategis lainnya. Karena semakin besar ketergantungan impor kita, semakin besar juga tekanan terhadap rupiah ketika dolar naik. Dan sebaliknya, kalau kita makin mandiri, produksi dalam negeri makin kuat, ekonomi domestik juga makin tahan terhadap tekanan luar. Dan kemandirian ini nih yang lagi kenceng-kencengnya dihalang-halangi sama anak-anaknya Papi Oyos. Dan buat gue ngeliat apa yang terjadi saat ini harusnya bisa jadi pelajaran buat semua pejabat publik termasuk juga presiden. Di era medsos ini, walaupun substansinya benar, kalian juga harus sadar gaya komunikasi dan pilihan diksi itu penting. Karena sedikit aja salah ucap, ada aja tuh orang-orang kreatif yang motong, yang melintir, lalu jadiin framing. Dan untuk masyarakat juga, sebenarnya coba tanya pada diri sendiri deh. Kalau ingin Indonesia maju, lebih penting untuk memahami konteks secara utuh, atau lebih suka nikmati potongan video yang sengaja dirancang buat mancing emosi. Apalagi tuh, yang telepon-telepon, sok calling-calling, yang ternyata juga terima-terima dari mana? The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise.
Kalau gua nge-live banyak yang tanya nih Bang, rupiah udah mendekati 18.000 nih, udah 17.000 lebih. Apakah Indonesia akan krisis? Kagak, jawabnya enggak, Indonesia baik-baik saja. Jadi gini guys ya, rupiah itu baru saja tembus 17.400-an per dolar. Ini rekor terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut analisa Do Finance, itu dia bilang, akhir tahun ini katanya bisa tembus sampai 18.000. Jadi otomatis semua orang tuh kayak teriak gitu loh. Apalagi orang-orang yang tidak suka sama pemerintah. Mereka bilang gini, krisis 1998 jilid 2. Padahal lu tahu nggak, di kuartal 1 tahun ini doang, ekonomi Indonesia udah tumbuh 5,61%. Itu salah satu yang tertinggi di negara-negara G20. Lebih tinggi dari prediksi semua lembaga. Aneh kan? Nah ini yang nggak banyak orang ngerti guys. Krisis itu bukan ditentukan sama angka kurs. Tahun 1998 cadangan devisa kita cuma 20 miliar dolar. Sekarang cadangan devisa kita itu ada 148 miliar dolar. 7 kali lipat lebih besar. Cukup buat biayain impor selama 6 bulan. Standar internasionalnya itu cuma butuh 3 bulan. Kita itu punya 6 bulan cadangan. Tahun 98, rupiah itu anjlok 600% dalam 1 tahun. Sekarang, year to date cuma 3,3%. Inflasi juga terjaga. Nah sekarang, BI masih ngejagain tuh. Jadi gini guys, kalau kurs di angka 17 ribuan itu cuma angka nominal doang. Yang menentukan krisis itu adalah fundamental. Gimana cadangan devisanya, bagaimana inflasinya, neraca pembayaran kita gimana, pertumbuhan PDB gimana, dan semua indikator itu masih hijau, jadi aman. Tapi memang sih ya guys, jadi cadangan devisa kita ya, udah 3 bulan ini turun terus. Tadinya itu di Desember ya, 156 miliar, sekarang tinggal 148 miliar. Kenapa itu terjadi? Ya karena BI itu berusaha menahan rupiah gitu. Jadi dia ngelepas tuh US dollarnya, supaya rupiah kita jangan terlalu melemah. Yang kedua, ini karena krisis global, karena perang yang ada di Iran itu. Akhirnya kan kita ngimpor minyak kan butuh dolar guys untuk beli minyak gitu. Kita ngelepas banyak banget dolar tuh buat belanja minyak yang harganya tambah hari tambah mahal. Dan seluruh dunia sekarang sedang krisis guys. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis komentar ya. Woi, kau tahu dari mana Prabowo itu punya utang? Hah? Kalau ngomong itu pakai data lah ya. Jangan asal jeplak, asal fitnah. Logika lu di mana sih? Adiknya ngutang di luar negeri itu urusan bisnis pribadi dia. Nggak ada hubungannya sama negara. Oke? Dan nggak ada bukti juga itu uang korupsi. Jangan ngasal ngomong lu. Menghubung-hubungkan yang nggak nyambung. Itu namanya fitnah dan tuduhan tanpa bukti. Bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Bisa utang itu biasa. Jangan disangkain korupsi seenaknya. Oke? Kemarin setelah saya melihat ada akun Centang Biru tuh yang ngebahas tentang ungkapan Pak Prabowo tentang orang desa tidak pegang dolar, saya jadi gatel pengen banget nyentil dia. Tapi ya sudahlah, dia merasa dirinya lebih cerdas dari semua orang. Ya mending saya sekarang bikin opini sendiri aja. Ya, menurut pengamatan pribadi saya. Kalian pasti tahu lah ya, Pak Prabowo itu kan mantan pengusaha, mantan menteri, sekarang presiden. Dia paham banget ekonomi. Dia sudah tahu, sudah pasti tahu lah kalau dolar itu pengaruhnya ke semua orang, gitu nyet. Sebenarnya maksud Pak Prabowo itu nggak salah kok. Dan beliau itu pasti paham betul banget soal ekonomi. Mungkin maksud beliau ini, menurut pandangan saya nih ya, secara transaksi langsung, orang desa memang nggak pegang dolar. Mereka belanja, bayar apa-apa pakai rupiah. Jadi secara kasat mata, rasanya itu nggak terlalu terasa atau terguncang kayak orang di kota yang urusannya sama impor dan falas. Gitu, Cok. Dan yang perlu kita pahami adalah walaupun bayarnya rupiah, harga barangnya kan ditentukan sama dolar. Pupuk, BBM, obat-obatan, itu harganya ikut dolar naik. Jadi dampaknya pasti ada. Cuma mungkin sifatnya tidak langsung dan tidak secepat di kota besar. Itu yang dirasakan oleh orang desa. Jadi intinya itu ya, beliau itu mau bilang bahwa kehidupan di desa itu lebih berfokus ke kebutuhan dasar dan kemandirian. Jadi ketahanannya itu lebih kuat. Ya, bukan berarti nggak kena pengaruh sama sekali, tapi getahnya tidak separah yang ada di kota, nyet. Gitu, nyet. Makanya kita itu sebagai warga negara Indonesia, kita dukung terus usaha pemerintah buat stabilkan ekonomi. Biar baik di kota maupun di desa, sama-sama aman dan sejahtera. Bukannya asal nyinyir, aja asal ngait-ngaitin sama hal yang nggak nyambung. Tahu nggak? Fitnah itu dosa besar loh ya. Katanya kau beragama Islam, tapi kok gini juga ya, kerjaannya tukang fitnahin orang. Itu hal yang paling penting yang perlu lu ingat ya. Masalah ekonomi, dolar naik, inflasi, dan hutang negara itu bukan cuma di Indonesia. Semua negara di dunia lagi rasain ini. Oke? Bahkan ya, negara maju sekalipun. Negara maju kayak Amerika, Eropa, Jepang, itu juga punya utang triliunan dan ekonomi mereka juga lagi nggak stabil saat ini. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand juga kena dampak yang sama. Bahkan Tiongkok ini yang kota negara besar kayak gini nih, sama, goyah ekonominya. Ngerti nggak lu? Ini namanya masalah global, bukan salah satu orang atau satu negara doang. Jadi wajar kalau negara kita itu juga ikut menyesuaikan dan berjuang. Jangan ngira cuma Indonesia yang begini, dunia lagi sama-sama berat. Oke? Tahu nggak efek dari kemarin itu, kasus COVID itu memporak-porandakan perekonomian global. Menyeluruh, belum lagi perang. Lu mikir nggak dari sini? Gimana guys? Apakah sudah paham? Ucapan Pak Prabowo itu sebenarnya nggak 100% salah. Ya, dan itu memang fakta.
dan nyata. Tapi menurut saya lain kali semoga Pak Prabowo itu bisa lebih bijak dalam menggunakan kalimat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat awam. Biar nggak jadi rame, apalagi dijadikan bahan gorengan oposisi. Akhirnya kita ini harus capek ngejelasin. Ini nggak hanya dibahas di Indonesia ya, ternyata di Tiongkok pun juga netizennya banyak yang bahas. Ada yang setuju dengan ucapan Pak Prabowo, ada yang ya sedikit mengecek lah ya, karena mungkin ada dendam pribadi sama Pak Prabowo yang nggak tahu kita ya. Ya jadi gitu guys, meskipun orang desa nggak pegang dolar dan meskipun dampak kurs turun itu nyata, tapi pemerintah itu sudah memberi perlindungan. Banyak barang kebutuhan dasar kita itu masih murah karena disubsidi dari APBN. BBM murah, walaupun yang non subsidi sudah naik ya. Gas murah, listrik murah, pupuk murah. Oh iya, listrik murah karena bulan ini saya baru bayar juga 900 watt itu ya. Turun banyak deh pokoknya. Jadi ini merupakan bukti bahwa negara itu peduli ya dan berusaha maksimal supaya beban rakyat itu nggak terlalu berat. Oke, makasih buat semua konten kreator dan para ahli yang sudah ngejelasin dengan jernih, membuka mata kita semua bahwa ini soal konteks dan realita lapangan, bukan soal teori buku doang. Semoga pemerintah terus bekerja keras, jaga nilai tukar rupiah, dan pastikan kesejahteraan rakyat kecil nomor 1. Indonesia bisa, Indonesia hebat. Gimana menurut kalian? Setuju nggak semua penjelasan ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.